Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa saat Anda berhenti peduli adalah saat orang tersebut mulai merasakan kehilangan? Bahwa ketika Anda berhenti meraih, berhenti bereaksi, dan berhenti berjuang untuk seseorang yang pergi, seolah-olah Anda bukan siapa-siapa, adalah saat yang tepat baginya untuk mulai merasakan semua yang dia kira telah dia hindari. Anda mungkin melihatnya tertawa sekarang, mungkin dengan seseorang yang baru, memamerkan kebahagiaan setelah putus cinta, seolah-olah dia telah mencapai suatu level baru. Namun inilah kenyataannya, itu adalah sebuah pertunjukan, sebuah gangguan. Untuk saat ini, dia mungkin memenangkan pandangan publik, tetapi kehidupan tidak peduli dengan pandangan tersebut. Kehidupan memperhatikan energi, dan orang yang kehilangan kendali selalu membayar harganya. Anda tidak lemah karena memiliki perasaan. Anda adalah manusia, namun ada perbedaan antara menjalani emosi dan terjebak dalam perbudakan oleh emosi tersebut. Saat ini, setiap pesan yang Anda pikirkan untuk dikirim, setiap kenangan yang Anda putar ulang di malam hari, setiap bagaimana jika yang berputar di pikiran Anda adalah rantai yang membelenggu Anda, dan dia menyadari hal itu. Apakah dia mengakui atau tidak, dia merasakan kekuatan yang Anda berikan padanya, dan dia menggunakannya untuk memenuhi egonya. Rasa sakit yang Anda rasakan bukanlah patah hati. Itu adalah saat Anda menyadari bahwa Anda memberikan kendali atas kedamaian Anda kepada orang lain. Namun, inilah titik perubahan Anda. Jangan ambil rasa sakit itu dan menjadi tidak peka. Alih-alih, ambil rasa sakit itu dan jadikan sebagai senjata. Anda tidak mengejarnya, Anda mengejar keunggulan. Anda tidak mengemis untuk penutupan, Anda menjadi penutupan itu sendiri. Anda terdiam, Anda menjadi dingin. Anda masuk ke dalam diri Anda. Karena pria yang paling kuat tidak membalas dengan kemarahan. Mereka merespons dengan keheningan, dengan kehadiran, dan dengan tujuan. Ketika dia akhirnya melihat ke belakang, dan percayalah dia akan melakukannya, dia tidak akan melihat seorang pria yang hancur. Dia akan melihat seorang pria yang terlahir kembali. Ini bukan tentang mendapatkan kembali hatinya. Ini tentang berjalan di jalur yang begitu tajam, begitu fokus, dan begitu tak tersentuh sehingga dia menyadari apa yang hilang ketika semuanya telah terlambat. Ini adalah ketabahan. Ini adalah kejelasan dalam kegelapan. Ini adalah pelepasan yang dingin. Jika Anda sudah selesai menjadi tersedia secara emosional bagi seseorang yang membuat Anda merasa sekali pakai, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya menarik kembali kekuatan saya dalam keheningan. Pertama, dia tidak akan kembali. Mari kita berhenti berpura-pura bahwa dia akan kembali. Tidak seperti yang Anda harapkan. Tidak dengan banjir penyesalan. Tidak dengan permintaan maaf yang dramatis. Atau beberapa wahyu menit terakhir, di mana dia menyadari bahwa Anda adalah segalanya. Fantasi tersebut hanya akan menghancurkan Anda. Karena semakin lama Anda berpegang padanya, semakin lama Anda terjebak dalam lingkaran yang merampas masa depan Anda. Anda tidak terjebak karena dia pergi. Anda terjebak karena Anda tidak mau melepaskan versi dirinya yang hanya ada di pikiran Anda. Anda terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa itu berarti sesuatu, bahwa dia akan merindukan Anda, bahwa waktu akan membuka matanya. Mungkin iya, mungkin tidak. Namun itu bukan urusan Anda lagi. Kebenaran yang sulit adalah dia telah membuat pilihan. Dia tahu apa yang Anda tawarkan dan dia tetap pergi. Keheningan yang Anda rasakan adalah jawaban Anda. Sekarang Anda memiliki satu tugas. Terima kenyataan itu. Penerimaan tidak berarti Anda baik-baik saja dengan itu. Itu berarti Anda telah berhenti melawan apa yang sudah ada. Stoicisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali Anda bukanlah urusan Anda. Perasaannya, keputusannya, langkah selanjutnya. Biarkan dia pergi, biarkan dia tertawa, biarkan dia berpikir bahwa dia menang. Karena sementara dia mengejar validasi, Anda sedang membangun sesuatu yang tidak akan pernah dia sentuh lagi. Disiplin, arah, dan dominasi emosional. Anda tidak membutuhkan dia untuk kembali. Anda harus kembali pada diri Anda sendiri. Dirimu sebelum Anda menjadikannya pusat alam semesta. Anda yang memiliki keinginan dan standar. Ini adalah bagian di mana kebanyakan pria memohon, di mana mereka mengirim pesan minta maaf, terjebak dalam spiral. Namun, itu bukan Anda. Karena begitu Anda melihat kenyataan apa adanya, permainan berubah.
Anda berhenti menjadi korban, Anda menjadi arsitek. Dan percayalah, tidak ada yang lebih kuat dari seorang pria yang memilih kedamaian daripada kepanikan, ketenangan daripada keputusasaan, pelepasan daripada drama. Ini adalah titik balik Anda. Dia bukan jalan Anda. Dia adalah jalan memutar yang menunjukkan seberapa jauh Anda menyimpang dari diri Anda yang sebenarnya. Jadi berterima kasihlah padanya atas rasa sakitnya, penolakan, dan pelajarannya. Lalu tutup pintu dan kunci dengan rapat. Jika Anda sudah selesai memohon penutupan, jika Anda siap untuk berhenti menunggu jawaban yang tidak datang, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya melepaskannya dan mendapatkan kembali diri saya sendiri. Kedua, rasa sakit yang Anda rasakan adalah harga dari keterikatan. Rasa sakit yang membara di dada Anda yang tidak membiarkan Anda tidur, itu bukan cinta, itu adalah keterikatan. Anda tidak hanya kehilangan dia, Anda kehilangan versi diri Anda yang hanya merasa utuh saat dia ada. Itulah jebakannya. Anda melekatkan kedamaian, harga diri, dan identitas Anda pada kehadiran orang lain. Dan saat dia menarik diri, semuanya runtuh. Itulah mengapa itu sangat menyakitkan. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia menjadi sumber kebahagiaan Anda. Stoicisme tidak mengatakan untuk tidak mencintai. Ia mengatakan untuk tidak bergantung. Dan inilah saat di mana itu menyentuh hati. Sebenarnya, keterikatan adalah harga yang Anda bayar karena mencoba memiliki sesuatu yang tidak pernah menjadi milik Anda sejak awal. Orang-orang bukan milik kita. Pilihan mereka, emosi mereka, kesetiaan mereka, semuanya berada di luar kendali kita. Semakin erat Anda menggenggamnya, semakin ia terlepas dari tangan Anda. Rasa sakit adalah sinyal. Itu bukan berarti Anda kehilangan sesuatu yang nyata, tetapi Anda terlalu erat menggenggam ilusi. Anda menginginkan keabadian dari seseorang yang sementara. Sekarang Anda mendapatkan pelajarannya. Jangan pernah biarkan siapapun menjadi fondasi emosional Anda. Disinilah alkimia emosional dimulai. Anda merasakan sakitnya, ya, tetapi kemudian Anda menganalisisnya. Anda melepaskannya. Anda memperlakukannya seperti data, bukan sebagai hukuman mati. Apa yang diajarkan ini kepada Anda tentang ketakutan, kebutuhan, dan pola-pola yang ada ketika Anda melihat rasa sakit bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai informasi Anda tumbuh. Dan pertumbuhan adalah apa yang membuat Anda tak tersentuh. Karena lain kali seseorang mencoba pergi, mereka tidak akan mengambil apapun yang tidak dapat Anda gantikan. Itu adalah kebebasan emosional. Itu adalah kendali stoik. Jadi duduklah dengan rasa sakit. Jangan lari darinya. Biarkan itu membakar bagian-bagian diri Anda yang telah terluka, yang terlalu nyaman membutuhkan orang lain untuk memvalidasi diri Anda. Itu bukan kelemahan, itu adalah kalibrasi ulang. Dan di sisi lain dari itu, versi diri Anda yang tidak lagi membangun rumah pada orang-orang yang hanya lewat. Jika Anda sudah selesai menderita karena orang-orang yang tidak pernah dibangun untuk tinggal, jika Anda siap untuk memiliki emosi yang Anda alih-alih dimiliki oleh mereka, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya memiliki rasa sakit saya, itu tidak memiliki saya. Ketiga, diam adalah kekuatan. Anda ingin membalikkan keadaan, jadilah diam. Tidak ada pesan, tidak ada pertanyaan tentang kabar, tidak ada ucapan selamat ulang tahun, tidak ada unggahan pasif-agresif berharap dia melihatnya, tidak ada. Keheningan bukanlah kelemahan, itu adalah kendali. Dan di dunia di mana setiap orang mengejar validasi, keheningan membuat orang takut, terutama mereka yang pernah memiliki akses penuh kepada Anda. Dia mengharapkan drama, kebisingan, dan kehancuran. Tetapi ketika Anda tidak memberinya apa-apa, ketika dia bertemu dengan sinyal mati, alih-alih putus asa, saat itulah kekuatan berpindah. Keheningan menciptakan misteri. Misteri menciptakan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu lebih kuat daripada pesan apapun yang dapat Anda kirim. Karena sekarang dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak menjangkau? Apakah dia melanjutkan? Apakah saya tidak sepenting yang saya kira? Anda lihat mengemis menegaskan nilainya. Tetapi dia membuatnya mempertanyakan nilainya sendiri. Itulah psikologi yang mendasari ini. Ketika Anda berhenti bereaksi, Anda berhenti memberi makan egonya. Dan ketika persediaan mengering, pikiran mulai berputar. Yang lebih penting, diam bukan hanya untuknya, itu juga untuk Anda. Ketika Anda diam, Anda menciptakan ruang untuk merenung, untuk membangun kembali, untuk menanamkan energi Anda kembali ke dalam diri Anda. Setiap kali Anda tidak mengulurkan tangan,
Anda melatih otak Anda untuk berhenti mengejar apa yang bukan milik Anda. Dan disiplin itu mengalir ke dalam segala hal, pekerjaan, fokus, tujuan. Anda menjadi pria yang bergerak dengan niat, bukan dorongan hati. Beginilah transformasi dimulai, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan keheningan. Biarkan dia berbicara, biarkan dia memposting, biarkan dia berpura-pura dia berkembang. Keheningan Anda akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang pernah bisa. Dan ketika dia mulai merasakan ketidakhadiran, saat itulah penyesalan muncul. Namun saat itu, Anda akan terlalu jauh di depan untuk peduli. Jika Anda selesai memberi orang akses ke kedamaian Anda, jika Anda siap untuk bergerak dalam keheningan dan membiarkan pertumbuhan Anda berbicara untuk Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Keheningan saya adalah kekuatan saya. Keempat, pengendalian emosi yang bersifat magnetis. Anda ingin tahu apa yang benar-benar menarik orang? Bukan penampilan, bukan uang, bukan kata-kata mencolok atau pengejaran. Itu adalah kontrol emosional. Keheningan yang tak tergoyahkan. Kemampuan untuk merasakan segalanya dan tetap tidak mengatakan apa-apa. Ingin bertindak, menyerang, berteriak, memohon, tetapi sebaliknya, Anda bernapas. Anda membiarkan badai melewati diri Anda tanpa menjadi badai itu. Ketenangan semacam itu jarang terjadi. Energi seperti itu bersifat magnetis. Karena inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti. Kekacauan ada di mana-mana. Kebanyakan orang hidup dalam reaksi emosional. Mereka terpicu dan meledak. Mereka dihantui dan hancur. Namun Anda tidak mengejar penutupan. Anda adalah penutupan itu. Anda tidak perlu meneriakkan harga diri Anda. Anda mewujudkannya. Itulah yang membuatnya berpikir dua kali. Bukan saat Anda mengirim pesan panjang, itu saat Anda tidak melakukannya. Itu saat Anda pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa peringatan, dan tidak perlu menjelaskan diri sendiri. Saat itulah dia mulai merasakan ketidakhadiran. Stoicisme mengajarkan Anda untuk menguasai dunia batin sebelum mencoba memengaruhi dunia luar. Kekuatan Anda tidak berasal dari mengendalikannya. Itu berasal dari tidak membutuhkannya. Anda tidak gentar saat dia melanjutkan. Anda tidak menyerah saat dia bermain permainan. Anda melihat segalanya. Anda merasakan segalanya. Dan Anda masih memilih kedamaian. Tingkat pengendalian diri itu adalah energi alfa. Itulah jenis kehadiran yang tidak bisa dipalsukan atau dipaksakan. Ketika Anda memiliki emosi, alih-alih membiarkannya memiliki Anda menjadi berbahaya dengan cara yang terbaik. Karena sekarang tidak ada yang mengendalikan Anda. Bukan dia, bukan masa lalu, bukan rasa sakit. Anda menanggapi dengan logika, strategi, dan ketenangan. Dan ketenangan itu lebih keras daripada kekacauan apapun yang dia coba ciptakan. Jika Anda sudah selesai menjadi budak emosi, jika Anda siap untuk menjadi orang yang tetap membumi, tidak peduli apa yang dilemparkan kepada Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Ketenangan adalah senjata saya. Kelima, perbaikan diri adalah balas dendam. Dia berharap Anda akan hancur. Dia berharap Anda terjebak memohon untuk tetap hancur. Itulah versi yang dia tinggalkan. Orang yang membutuhkannya untuk merasa utuh. Namun sekarang Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Anda membangun, Anda terdiam, Anda menghilang, dan Anda muncul kembali sebagai seseorang yang bahkan tidak dia kenali. Itulah balas dendam yang sebenarnya. Bukan dengan menyakitinya atau mengungguli dia. Anda ingin benar-benar membuatnya menyesal. Jangan posting kutipan, jangan berpura-pura percaya diri. Bentuk tubuh Anda, kumpulkan uang Anda, asah pikiran Anda. Fokuslah pada pertumbuhan Anda sendiri sehingga ingatannya terasa seperti gangguan dalam sistem. Dia pindah? Baik, biarkan dia. Saat dia mengejar perhatian, Anda membangun warisan. Saat dia memamerkan suka, Anda berinvestasi dalam perdamaian, kemajuan, dan kekuasaan. Cahayamu bukan tentang mendapatkannya kembali. Ini tentang memastikan versi dirimu berikutnya, bahkan tidak menginginkannya. Rasa sakit yang dia tinggalkan untuk Anda sekarang menjadi bahan bakar. Gunakan itu. Bangun pagi, berlatihlah lebih keras, pelajari keterampilan, ciptakan kembali tujuan Anda. Setiap awareness energi yang dulu Anda habiskan untuk memikirkannya, alihkan itu. Disiplin adalah terapi, pekerjaan adalah obat, kemajuan adalah penutupan. Anda ingin menatap matanya suatu hari dan tidak merasakan apa-apa? Maka jadilah pria yang telah naik level jauh melampaui dirinya sehingga tidak ada lagi yang perlu dilewatkan. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun.
Jadilah begitu fokus, begitu tidak terpengaruh, dan begitu berkomitmen pada keunggulan sehingga dia mendengar tentang Anda di ruangan yang bahkan tidak Anda masuki. Dia akan menggulir, dia akan memperhatikan, dia akan mengingat. Tetapi saat itu Anda tidak akan peduli. Karena perbaikan diri bukanlah tentang balas dendam, itu adalah balas dendam. Jika Anda selesai mengejar seseorang yang membuat Anda melupakan nilai diri Anda, jika Anda siap untuk berevolusi sampai dia tidak lagi cocok dengan dunia Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya bangkit dalam keheningan, mereka akan menyesali keraguan mereka. Keenam, ingatannya tidak sebanding dengan kedamaian Anda. Mari kita mulai dengan satu kebenaran pahit. Dia masih hidup di pikiran Anda, bukan dalam bentuk nyata, bukan dengan hadir mengetuk pintu rumah Anda, tetapi dalam kilasan yang tiba-tiba, dalam bait lagu yang dulu kalian dengarkan bersama, dalam keheningan larut malam ketika dunia sunyi dan hanya suara hati Anda yang bergema. Anda tidak lagi mengiriminya pesan, Anda bahkan mungkin telah memblokir nomornya, menghapus semua foto, menghilangkan jejaknya dari dunia fisik Anda. Tetapi tetap saja, dalam ruang terdalam pikiran Anda, dia bertahan seperti bayangan yang enggan pergi. Setiap malam, Anda bernegosiasi dengan kenangan itu. Anda memutar ulang percakapan terakhir. Anda membayangkan skenario alternatif di mana semuanya berakhir berbeda. Anda bertanya-tanya apa yang dia lakukan sekarang, dengan siapa dia tertawa, apakah pernah, bahkan untuk sejenak, dia memikirkan Anda. Dan tanpa sadar Anda menukar kedamaian Anda dengan sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang sudah berlalu. Ini bukan cinta lagi. Ini adalah penjara mental. Dan lebih tragisnya, Anda sendiri yang memegang kuncinya. Dalam stoikisme, para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan bahwa apa yang berada di luar kendali kita tidak seharusnya mengganggu kedamaian batin kita. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika Anda bersedih karena sesuatu di luar kendali Anda, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, melainkan oleh penilaian Anda sendiri tentangnya. Dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang. Psikologi modern memperkuat kebenaran ini. Dalam Cognitive Behavioral Therapy, CBT, kita diajarkan bahwa pikiran bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan emosi kita. Setiap kali Anda membiarkan diri Anda memutar ulang kenangan itu, Anda memperkuat jalur neurologis di otak yang mengaitkan rasa sakit dengan orang itu. Otak Anda yang bersifat neuroplastik membangun kebiasaan emosional berdasarkan pengulangan. Semakin sering Anda mengingatnya, semakin dalam luka itu terukir. Biarkan saya membuatnya sederhana. Ingatannya tidak sebanding dengan kedamaian Anda. Tidak pernah, tidak akan pernah. Saat Anda memberikan waktu, energi, dan fokus untuk menjaga hantu masa lalu tetap hidup, Anda secara aktif mengorbankan momen berharga dari hidup Anda sendiri. Untuk apa? Untuk seseorang yang sudah melanjutkan hidupnya tanpa Anda? Seseorang yang mungkin bahkan tidak mengingat percakapan yang Anda putar ribuan kali di kepala Anda? Setiap menit yang Anda habiskan untuk meninjau masa lalu adalah menit yang Anda ambil dari masa depan Anda. Setiap kilas balik adalah penundaan pertumbuhan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya adalah pilihan Anda sepenuhnya.